Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan penuh berkah. Hari ini, dunia Islam akan berbagi kisah inspiratif tentang mengapa dikatakan bahwa kerusakan alam sering disebabkan oleh manusia. Tinjauan. Menurut Islam, dalam pandangan Islam, alam semesta adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sempurna dan penuh keseimbangan. Allah menciptakan langit, bumi, laut, tumbuhan, dan segala isinya dengan tujuan yang mulia, untuk menunjang kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 29, Allah berfirman, "Dialah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi." Ayat ini menunjukkan bahwa bumi dan isinya merupakan amanah yang harus dijaga dan dimanfaatkan dengan bijak oleh manusia sebagai khalifah, pemimpin di muka bumi. Namun, kerusakan yang terjadi di bumi saat ini justru banyak disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri. Dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 41, Allah memperingatkan, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Ayat ini menegaskan bahwa perilaku manusia yang serakah, merusak, dan tidak bertanggung jawab menjadi penyebab utama kerusakan lingkungan. Ketika manusia mengejar keuntungan duniawi semata tanpa memperhatikan etika lingkungan dan hukum-hukum Allah, maka kehancuran alam menjadi tak terelakkan. Islam memerintahkan umatnya untuk menjaga keseimbangan alam dan melarang segala bentuk kerusakan. Allah menciptakan segala sesuatu dengan ukuran yang seimbang, sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 7 dan 8. Dan langit telah ditinggikannya dan Dia ciptakan keseimbangan, supaya kamu jangan merusak keseimbangan itu. Dalam konteks ini, pembangunan dan eksploitasi sumber daya alam harus dilakukan secara proporsional, tidak berlebihan, dan tidak melampaui batas yang dapat merusak tatanan ciptaan Allah. Aktivitas-aktivitas seperti penebangan hutan liar, pencemaran air dan udara, serta pemborosan energi adalah bentuk nyata dari pelanggaran terhadap prinsip Islam dalam menjaga lingkungan. Islam mengajarkan prinsip tawazun, keseimbangan, dan wasathiyah, moderat, dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hal memanfaatkan alam. Ketika manusia bertindak berlebihan dan tidak bersyukur atas nikmat alam, maka ia telah mengabaikan amanah sebagai khalifah di bumi. Selain itu, Islam sangat menekankan konsep maslahah, kemanfaatan, dalam setiap tindakan. Setiap kebijakan dan perbuatan harus membawa kebaikan bagi manusia dan makhluk lainnya. Maka jika suatu aktivitas ekonomi atau pembangunan justru merusak lingkungan, mencemari air dan tanah, serta mengancam kehidupan generasi mendatang, hal itu bertentangan dengan prinsip maslahah dan dianggap sebagai fasad, kerusakan, yang dilarang dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri memberi teladan dalam menjaga lingkungan. Beliau melarang umatnya menebang pohon sembarangan, menyiksa hewan, mencemari sumber air. Bahkan dalam peperangan pun Islam melarang merusak tanaman atau membakar lahan secara sembrono. Ini menunjukkan bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari ibadah dan akhlak mulia yang sangat ditekankan dalam ajaran Islam. Keserakahan dan gaya hidup konsumtif juga menjadi penyebab utama kerusakan alam menurut perspektif Islam. Ketika manusia hidup dalam ketamakan, mengumpulkan harta tanpa memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan, maka ia telah tergelincir ke dalam perilaku israf, berlebihan, yang jelas dilarang dalam Islam. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Isra ayat 27, "Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara setan." Ayat ini menjadi peringatan agar manusia tidak berlebihan dalam memanfaatkan nikmat bumi. Oleh karena itu, Islam memandang bahwa menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab moral atau sosial, tetapi juga bagian dari tanggung jawab spiritual kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kerusakan yang ditimbulkan oleh manusia akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Maka sudah sepatutnya manusia kembali kepada nilai-nilai Islam dalam mengelola alam dengan penuh kesadaran, tanggung jawab dan rasa syukur. Dengan begitu, keberkahan hidup di dunia dan keselamatan di akhirat dapat diraih. Salurkan wakaf Anda di sini. Bank BRI 06690 100 1398 307 atas nama Yayasan Wakaf Khaira.
Zadina. Salurkan wakaf pakaian bekas Anda untuk korban bencana melalui kami. Kami siap mencuci dan merapikan sebelum disalurkan.